Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Place Beyond the Pines. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan stuntman sepeda motor lokal terkenal bernama Luke Glanton melakukan pertunjukan di sebuah karnaval. Di karnaval New York ini, Luke dihampiri oleh mantan pacarnya bernama Romina dan mengetahui kalau Romina mempunyai anak umur 1 tahun bernama Jason yang ternyata anak dari Luke. Dengan gaji pekerjaannya sebagai stuntman motor yang sedikit, Luke memutuskan untuk berhenti dan bertanggung jawab untuk mengurus anaknya. Dia mengatakan kepada Romina kalau dia akan menafkahi dan mengurus Jason, tetapi Romina nggak menginginkannya karena dia sudah memiliki kekasih baru bernama Coffee. Meskipun begitu, Luke tetap bersikeras menafkahi anaknya. Nah, di saat dia sedang mengendarai motor di hutan, dia bertemu dengan seorang pria bernama Robin. Robin mengajaknya untuk bekerja di bengkel mobilnya. Walaupun udah diberitahu kalau gajinya nanti akan sedikit, Luke tetap menerimanya. Mereka berdua pun kemudian mulai berteman dan setelah beberapa lama, Robin memberitahu kalau dulunya dia merupakan perampok bank. Robin lalu menawari Luke untuk merampok bank lokal, tetapi Luke nggak mau. Nah, namun setelah memikirkan ulang, Luke pun mau. Di persiapan perampokan, Luke semakin dekat dengan Robin. Mereka berdua pun akhirnya melakukan perampokan pertama mereka. Luke pergi ke bank lokal sendirian menggunakan helm dan masker sebagai penutup muka. Dia kemudian mengeluarkan pistol dan meminta para pegawai bank untuk menaruh semua uang ke dalam tasnya. Setelah mendapat uangnya, Luke langsung mengendarai motornya dengan cepat. Di sini terdapat polisi mengejar dari belakang, tetapi karena keahlian Luke mengendarai motor, dia pun berhasil lolos. Luke lalu memasukkan motornya ke dalam truk yang dikendarai Robin, lalu mereka pun pergi. Keberhasilan perampokan ini membuat mereka berdua senang. Nah, Luke memberikan uang hasil rampokannya kepada Romina, dan ini membuat Romina kembali percaya kepada Luke. Setelah beberapa lama, Luke pun menjadi dekat dengan Romina dan juga Jason. Gak lama kemudian, Luke dan Robin melakukan perampokan bank lagi di bank yang berbeda, dan lagi-lagi mereka berhasil. Suatu hari, Luke secara diam-diam memasuki tempat tinggal Romina, yaitu rumah Coffee. Dia memasangkan tempat tidur bayi yang telah dia beli. Namun, gak lama setelahnya, Romina, Jason, dan Coffee pulang ke rumah. Mengetahui keberadaan Luke, Romina menyuruhnya pergi, tetapi Luke gak mau. Coffee lalu gantian mengusir Luke, tetapi karena Luke tampaknya udah kesal, dia memukul muka Coffee dengan tang dan membuatnya pingsan. Melihat hal ini, Romina berteriak dan marah besar kepada Luke. Dia mengusirnya dan menolak untuk bertemu dengan Luke lagi. Di sini Luke menyadari kesalahannya dan setuju untuk pergi dari kehidupan Romina. Tetapi sebelumnya, dia memaksa memberikan Romina uang hasil rampokannya yang bisa dibilang banyak. Luke pun dipenjara, tetapi gak lama setelahnya dibebaskan dengan uang tebusan dari Robin. Setelah bebas dari penjara, Luke langsung pergi menemui Robin dan segera ingin melanjutkan perampokan bank mereka. Luke pun nekat dengan berencana untuk melakukan 2 perampokan dalam sehari, tetapi Robin menolak untuk merampok lagi setelah penangkapan Luke sebelumnya. Kesal dengan Robin, Luke mengatakan kalau dia akan melakukan perampokan sendirian. Malamnya, Robin secara diam-diam membongkar dan merusak motor Luke supaya Luke tidak melakukan perampokan lagi. Namun, keesokan paginya, Luke melihat motornya telah dibongkar lalu menodongkan pistol ke mulut Robin yang sedang tidur. Setelah Robin bangun, Luke meminta uang kepadanya untuk mengganti rugi motornya yang kemudian dia kasih. Luke pun langsung membeli motor baru dan mengunjungi bank untuk merampok. Tetapi sialnya dia lupa membawa maskernya. Karena udah terlanjur, Luke pun tetap melakukan perampokan. Dan di sini dia berhasil mendapatkan uangnya lalu kabur. Namun sialnya, motornya sempat susah menyala, sehingga ini membuat polisi bisa mengikutinya. Di sini kemudian terjadi kejar-kejaran yang seru dan menegangkan dengan ban motor Luke yang kempes. Luke sempat lolos dari kejaran polisi, tetapi kemudian ada polisi yang kebetulan lewat bernama Avery Cross melihat Luke lalu mengejarnya.
Dalam kejar-kejaran ini, Luke jatuh dari motornya dan masuk ke rumah orang untuk bersembunyi. Cross mengejar Luke sampai ke rumah orang tempatnya bersembunyi. Di sini Luke merasa terpojok, jadi dia menelpon Romina memberitahu kalau dirinya dalam masalah dan juga meminta untuk tidak memberitahu tentangnya kepada Jason. Cross kemudian memasuki ruangan dan menembak Luke hingga terjatuh dari jendela lantai 2. Tetapi sebelumnya, Luke juga menembak lutut Cross. Cross lalu melihat ke jendela dan menemukan Luke telah tewas. Nah, dengan kejadian ini, Cross yang merupakan polisi biasa menjadi terkenal dan dinobatkan sebagai pahlawan. Meskipun begitu, setelah melihat berita kalau Luke mempunyai istri dan anak bayi, Cross merasa menyesal telah menembak Luke karena dia sendiri mempunyai anak yang berumur 3 tahun bernama AJ dan membayangkan bagaimana kalau dia yang berada di posisi Luke. Gak lama kemudian Cross didatangi oleh sekelompok polisi korup yang 2 diantaranya bernama Scotty dan DeLuca. Mereka memaksa Cross untuk ikut bersama mereka. Setelah Cross ikut dengan mereka, dia menyadari kalau dia dibawa ke rumah Coffee. Di sana, DeLuca dan teman-temannya membohongi Romina, lalu secara diam-diam mencari uang hasil rampokan bank yang hilang yang Luke berikan kepada Romina. Setelah mendapatkan uangnya, mereka pun pergi. Di perjalanan, DeLuca memberikan Cross bagian paling besar, yaitu $7.000. Merasa bersalah, Cross secara diam-diam memberikan uang yang diberikan DeLuca kepada Romina. Tetapi Romina yang udah sangat kesal menolaknya. Mengetahui kalau DeLuca dan teman-temannya adalah polisi korup, Cross mengadu kepada komandannya yang ternyata juga korup. Nah, komandannya ini lalu memberitahu kepada DeLuca kalau Cross telah mengadukannya. DeLuca menghampiri Cross dan menyuruh mengikuti mobilnya dari belakang. Cross pun dibawa sampai ke sebuah hutan terpencil. Namun, merasa kalau dia akan dibunuh, Cross pun langsung kabur. Nah, karena sekarang dia akan diincar oleh para polisi korup, Cross memutuskan untuk membongkar para polisi korup. Dia secara diam-diam merekam pembicaraannya dengan Scotty yang memintanya untuk melakukan tugas polisi korup. Cross kemudian membawa rekaman ini kepada jaksa wilayah. Di sini, dia juga meminta untuk diberikan posisi asisten jaksa wilayah yang kemudian dia dapatkan. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan kalau DeLuca dan polisi korup lainnya telah berhasil ditangkap. 15 tahun kemudian, Cross mencalonkan diri untuk menjadi jaksa agung kota New York. Kita juga diperlihatkan kalau Cross sudah bercerai dengan istrinya yang meminta Cross untuk mengurus AJ yang sudah remaja. Untuk kalian ketahui, AJ ini menjadi pecandu narkoba. Cross kemudian memindahkan AJ ke SMA setempat. Di sana, AJ berteman dengan seorang murid laki-laki bernama Jason. Mereka berdua pun menjadi teman baik karena sesama pecandu narkoba. Nah, suatu hari, AJ dan Jason pergi untuk membeli narkoba. Namun, mereka langsung ketahuan oleh polisi dan ditangkap. Ketika Cross dipanggil untuk menjemput AJ, dia menanyai polisi lain tentang nama teman AJ. Setelah diberitahu kalau nama anak tersebut Jason, dia ingat lalu menyadari kalau Jason ini adalah Jason anak Luke. Cross lalu menyuruh AJ untuk menjauhi Jason tanpa memberitahu alasannya. Di sini, dia juga membuat Jason yang seharusnya dipenjara beberapa tahun menjadi hanya dijatuhi hukuman ringan. Setelah pulang, di saat makan malam, Jason menanyai tentang ayah kandungnya, yang kemudian Romina menolak untuk memberitahunya sesuai seperti yang Luke minta. Tetapi ini malah membuat Jason menjadi kesal. Untuk menenanginya, Coffee berbicara dengan Jason dan akhirnya setelah terus diminta, Coffee memberitahu nama ayah Jason. Jason langsung mencari nama ayahnya di Google dan menemukan berita tentang kejadian saat Luke terbunuh. Di dalam berita tersebut, terdapat tulisan kalau Luke bekerja di bengkel Robin. Karena ini, Jason mengunjungi bengkel Robin dan memintanya untuk menceritakan tentang ayahnya. Robin lalu memberitahu kalau Luke merupakan pengendara motor terbaik yang pernah dia temui. Robin juga memberikan koran lama berisi berita terbunuhnya Luke,
di mana di situ juga ada foto Cross sebagai pembunuh ayahnya. Gak lama kemudian, Jason yang masih berteman dengan AJ diajak ke pesta yang diadakan AJ di rumahnya di saat Cross sedang pergi. Nah, di rumah AJ, Jason gak sengaja ngeliat foto Cross, yang mana langsung membuat Jason menjadi marah. Jason mendatangi AJ dengan kesal lalu mendorongnya, dan AJ yang juga terbawa emosi lalu menonjoki muka Jason sampai pingsan. Setelah dirawat di rumah sakit, Jason membeli pistol dari seseorang dan mendatangi rumah Cross. Dia lalu memukuli AJ dengan pistol sampai pingsan. Nah, tiba-tiba Cross kembali ke rumah dan Jason pun menodongkan senjata kepadanya. Jason menyuruh Cross pergi ke hutan. Lalu di hutan, Jason bersiap membunuh Cross. Di sini, Cross menangis dan meminta maaf karena telah membunuh ayahnya. Merasa kalau Cross bersungguh-sungguh, Jason mengambil uang dari dompet Cross dan pergi meninggalkannya. Nah, di akhir film, Cross berhasil terpilih menjadi jaksa agung. Dan di sini kita juga diperlihatkan AJ menemani ayahnya tersebut dan tampaknya sudah bertobat. Sementara itu, di sisi lain, Jason kabur dari rumahnya lalu pergi ke suatu rumah terpencil. Di sini, dia ternyata menemui seseorang yang menjual motornya. Jason lalu membeli motor tersebut dengan uang yang dia ambil dari Cross, kemudian pergi berkendara sendirian ke suatu tempat. Dari sini kita bisa tahu kalau Jason sepertinya mengikuti hobi ayahnya. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Place Beyond the Pines. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.